Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تبارك وتعالى وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد معاشر الحاضرين wal hadirat rahimakumullah, para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik hidayah serta ma'unatnya kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan berbagai macam tugas, khususnya yaitu pada saat ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali pada bulan Ramadan tahun 2020 Masehi dalam keadaan fi sihah wal afiyah. Alhamdulillah, kali ini kita melakukan salah satu perintah Allah, yaitu puasa Ramadan, dan juga melakukan qiyam Ramadan, dan juga memperbanyak hari-hari kita dengan tilawat Al-Quran. Di tengah-tengah kita berada di dalam musibah Allah, di dalam bala Allah, yaitu pandemi COVID-19. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, Corona atau COVID-19 adalah merupakan salah satu daripada ujian bagi orang-orang mukmin dan merupakan cobaan atau siksaan bagi orang yang ingkar kepadanya atau orang kafir. Allah tidak akan berikan ujian kepada seorang mukmin kecuali Allah akan mengangkat derajat-derajat mereka, dan Allah tidak akan memberikan siksaan kepada orang kafir kecuali itulah yang merupakan bentuk daripada siksaan Allah, yang merupakan salah satu daripada bentuk peringatan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya tujuannya tidak lain agar mereka mau kembali ke jalan yang benar, agar mereka mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mau bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kali ini saya akan membicarakan masalah-masalah yang terkait dengan akidah dan akhlakul karimah, bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akidah adalah suatu keyakinan. Akidah adalah suatu kepercayaan. Akidah makna dari aqada ya'qidu. Aqada ya'qidu adalah bermakna suatu keyakinan yang harus kita yakini dengan sebenar-benarnya. Suatu pemahaman yang memberikan keyakinan kepada orang mukmin agar benar-benar mempercayai, mengimani
dan mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Dan akhlakul karimah, akhlak adalah secara etimologi adalah bermakna budi pekerti, bermakna perilaku yang baik, perilaku yang terpuji, perilaku yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kaitannya dengan akidah dan akhlak yang dihubungkan dengan kondisi pada saat ini adalah kita saat ini berada dalam ujian Allah, berada dalam ujian-ujian Allah yang tentunya ujian ini harus kita renungkan apa di balik ujian-ujian tersebut. Yang tentunya Allah tidak akan menurunkan suatu ujian kecuali Allah akan memberikan penilaian terhadap hambanya. Siapakah yang paling terbaik di antara kita? Dan siapakah di antara kita yang akan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Suatu musibah atau ujian tidak ada menimpa terhadap diri kita kecuali seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang beriman kepadanya, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Atau barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan hidayah hatinya. Allah akan berikan petunjuk kebaikan kepada hatinya. Dan sesungguhnya Allah selalu mengetahui terhadap segala sesuatu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di ayat lain Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, Allah tidak akan menimpahkan musibah, Allah tidak akan memberikan musibah terhadap diri kita kecuali hal itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu beliau adalah merupakan pelindung kita, beliau adalah yang menjaga kita, beliaulah yang mengawasi kita. Oleh karenanya kepada Allah maka bertawakallah wahai orang-orang mukmin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kepada kita bahwasanya musibah-musibah yang menimpa di Indonesia ini atau ujian-ujian yang diturunkan oleh Allah di dunia ini, khususnya di negeri kita yang kita cintai ini, kecuali musibah tersebut akan ditimpahkan kepada semua orang, baik yang mukmin maupun yang kafir, baik yang beriman kepada Allah maupun yang tidak beriman kepada Allah. Allah akan turunkan musibahnya, Allah akan meratakan musibah yang diturunkannya, tidak pandang bulu apakah yang mukmin ataupun yang kafir. Dalam surat Al-Anfal ayat 25 Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Dan takutlah fitnah atau ujian-ujian yang mana ujian tersebut atau fitnah tersebut tidak akan menimpa terhadap orang-orang yang zalim, yang mana ujian tersebut tidak hanya menimpa terhadap orang-orang yang zalim saja,
dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat pedih siksanya. Sesungguhnya Allah taala akan menyiksa kepada kita dengan siksaan yang sangat pedih. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 195 juga Allah mengingatkan kepada kita, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kalian lemparkan diri kalian ke dalam kehancuran, dan berbuat ihsanlah, berbuat baiklah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, para bapak ibu sekalian rahimakumullah, dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai. Dari ayat-ayat tersebut Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya berbagai macam cobaan-cobaan, ujian-ujian yang menimpa pada diri kita, semuanya itu adalah sudah menjadi kodok dan takdir Allah. Sudah ditetapkan di kitabillah, di kitabnya Allah, sudah ditetapkan di lauhil mahfuz bahwasanya ujian itu akan diturunkan kepada umat manusia. Begitu juga yang namanya COVID-19. Ini juga merupakan tazkirah. Ini adalah merupakan salah satu bentuk peringatan Allah Subhanahu wa taala agar mereka manusia yang tadinya jauh dari Allah, yang tadinya jauh dari masjid, yang tadinya jauh dari majelis taklim, yang tadinya jauh dari majelis-majelis kebaikan, sekarang saatnya kita kembali. Sekarang saatnya kita melakukan perenungan, kita introspeksi diri agar takdir itu tidak akan terulang kembali, agar ujian-ujian tersebut atau wabah tersebut tidak akan kembali lagi ke dunia ini, khususnya di Indonesia ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, para jamaah, bapak ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai. Dari ayat-ayat tersebut kita bisa mengambil atau katakan mengambil sedikit pelajaran. Ambil saja surat At-Taghabun atau surat At-Taubah ayat 51 yang telah kami bacakan tersebut. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah kepada Rasulullah SAW, musibah tidak akan menimpa terhadap umat manusia kecuali hal itu sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah merupakan ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang percaya kepadanya, sebagai orang yang mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus yakin bahwasanya Allah lah yang menjadi pelindung kita. Allah lah yang akan mengawasi kita. Wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Oleh karena itu, wahai orang-orang mukmin, bertawakallah kepadanya. Bertawakallah kepadanya bahwasanya semuanya itu adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sekalipun demikian, dalam hal tawakal kepada Allah, dalam hal pasrah kepada Allah, tentunya kita harus dahulukan ikhtiar atau upaya pencegahan. Sayyidatina atau Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, salah satu daripada sahabat Allah, beliau adalah merupakan salah satu sahabat yang dekat dengan Allah. Beliau adalah merupakan salah satu sahabat, seorang hamba Allah yang diuji, yang sudah keimanannya sudah teruji. Suatu ketika beliau akan melakukan perjalanan ke daerah Syam. Kemudian di tengah jalan diingatkan oleh sebagian sahabatnya bahwasanya di daerah Syria atau Syam terdapat wabah taud. Maka apa yang diambil? Sikap apa yang diambil oleh Sayyidina Umar? Beliau tidak melanjutkan perjalanan, akan tapi kembali ke Madinah. Akan tetapi beliau mengurungkan niatnya untuk pergi Syam.
Kemudian beliau mengatakan nahnu nafirru min qadarillah ila qadarillah. Nakhruju min qadarillah ila qadarillah. Kami keluar atau kami lari dari takdir Allah dan kembali kepada takdir Allah. Kami lari dari takdir Allah dan akan dihadapi oleh takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu kami harus kembali ke daerah asal kami. Itu adalah merupakan tanda bahwasanya walaupun Allah sudah mentakdirkan, apakah itu takdir baik atau buruk, yang mana semuanya itu kita tidak mengetahui karena itu merupakan rahasianya Allah, akan tapi kita tidak boleh melakukan atau menerjang, tidak boleh melawan takdir tersebut. Kita harus melakukan ikhtiar, baik itu ikhtiar batin maupun ikhtiar zahir, baik itu ikhtiar atau usaha yang itu adalah merupakan himbauan, seruan daripada pemerintah, seruan daripada majelis ulama, seruan daripada NU dan lain sebagainya, seruan daripada Muhammadiyah yang merupakan keputusan dan kesepahaman bersama, itu harus kita lakukan, itu harus kita patuhi, karena itu adalah merupakan salah satu upaya zahir. Kemudian tidak lupa setelah ikhtiar zahir kita lakukan, maka kita harus banyak berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Kita harus banyak istighfar kepada Allah. Kita harus banyak melakukan perenungan, memperbaiki kualitas ibadah sholat kita utamanya, agar kita diselamatkan, diamankan, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah hadirin rahimakumullah, para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terkait dengan ayat-ayat tersebut, Allah juga berpesan kepada kita semuanya bahwasanya Allah Ta'ala akan menciptakan benteng terhadap orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman. Allah akan menciptakan atau buat perisai terhadap orang-orang yang mukmin dari gangguan setan. Bagaimana yang disampaikan oleh Ka'ab bin Ahbar, salasun al-khusunu lil mu'mina minasyaitani salasun. Perisai atau benteng bagi orang-orang mukmin dari godaan setan itu ada 3. Yang pertama, al-masjidu hisnun wa dzikrullahi hisnun wa qiraatul qur'ani hisnun. Masjid adalah merupakan benteng bagi kita. Zikir kepada Allah juga merupakan benteng bagi Allah, dan membaca Al-Quran, tilawatil Quran, melakukan pengkajian Al-Quran, itu juga akan mengamankan, menyelamatkan, dan merupakan benteng terhadap kita semuanya. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Sudah jelas apa yang disampaikan oleh Ka'ab bin Ahbar, bahwasanya masjid adalah merupakan perisai. Masjid adalah salah satu daripada sarana atau tempat yang akan menyelamatkan terhadap diri kita. Itu harus kita yakini dan harus kita imani. Karena Rasulullah SAW juga pernah bersabda, man dakhala baita Sufyan bahwa amin, wa man dakhala masjidan bahwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan selamat. Dan barang siapa yang masuk ke masjid, dia akan selamat. Akan tapi fenomena yang terjadi ketika terjadinya virus corona ini, banyak masjid-masjid yang justru tidak diramaikan, banyak masjid yang justru dikunci, tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan sholat berjamaah dengan alasan untuk memutus penyebaran corona. Saya pikir hal itu kurang tepat kalau dikaitkan dengan hadis Rasulullah yang saya sampaikan tadi, bahwasanya masjid adalah merupakan benteng, masjid adalah merupakan pengaman, masjid adalah merupakan pelindung daripada berbagai macam ujian-ujian, merupakan pelindung, pengaman daripada musuh-musuh yang akan mengganggu kita, di antaranya adalah wabah corona. Betapa banyak
ketika Allah menurunkan bala. Betapa banyak ketika Allah menurunkan bencana. Ambil saja contoh bencana tsunami eh, di Sumatera. Rumah-rumah pada hancur, tumbuh-tumbuhan pada tumbang, gunung-gunung juga hancur, toko-toko dan fasilitas-fasilitas umum semuanya hancur. Akan tapi apa yang terjadi? Masjid di Aceh waktu itu masih tetap berdiri dengan kokohnya, dengan tegaknya. Hal itu adalah merupakan bukti bagi kita bahwasanya masjid adalah benar-benar merupakan benteng atau perisai bagi kita semuanya untuk menyelamatkan kita dan melindungi kita bersama. Dan itu harus kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga, melindungi dan menyelamatkan terhadap orang-orang yang kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan keyakinan. Akhlak kita yang harus kita tanamkan bahwasanya ketika kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, ketika Allah menurunkan bala atau menurunkan penyakit, maka akhlak kita bahwasanya semuanya itu tidak lain merupakan cara Allah, merupakan ketentuan dari Allah agar manusia mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal yang harus kita tanamkan dalam kaitannya hubungan antara Khalik, antara makhluk dan Khalik, dalam rangka atau dalam kaitannya menjalin hubungan yang baik dengan makhluk dan Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah, saudara-saudara sekalian yang dicintai, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam kaitannya dengan masalah akidah dan akhlak, marilah kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan zikir kepadanya, memperbanyak zikir kepadanya, dengan memperbanyak membaca salawat tibbil qulub wa dawaiha, tibbil qulub wa dawaiha, wa sallallahu Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa hidayah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, saya lanjutkan. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya salah satu daripada benteng keselamatan kita ada salah satu daripada benteng keselamatan kita, diantaranya adalah masjid. Kemudian yang kedua, zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah adalah merupakan perintah Allah Ta'ala yang harus kita lakukan. Dalam Al-Quran Allah sudah jelas mengingatkan, wa uzkurullah dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ingatlah selalu kepada Allah dan bertasbihlah kepadanya di pagi dan sore hari. Masyaallah hadirin rahimakumullah, saudara-saudara sekalian yang saya cintai. Kemudian kaitannya dengan zikir, maksud saya zikir yang dikaitkan dengan masalah COVID-19 ini adalah marilah kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ujian ini kita jadikan sebagai hal yang menakut-nakuti kita. Jangan sampai kita panik terhadap ujian ini. Kita harus tahu sekali lagi bagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya ini adalah merupakan hal-hal yang memang sengaja diturunkan oleh Allah dalam rangka agar umat manusia kembali ke jalan yang benar. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, "Idza sami'tum bitta'un bi'ardin fala tadkhuluha wa idza waqa bi'ardin lantum la fala takhruju minha." Hal itu adalah merupakan upaya ikhtiar kita. Sekali lagi, itu adalah bukan upaya ikhtiar kita agar kita diselamatkan dari berbagai macam penyakit yang melanda dunia ini. Ketika kalian mendengar penyakit taun dulu pada zaman Rasulullah, ketika kita mendengar penyakit taun di suatu daerah, maka janganlah kamu masuk ke dalamnya. Dan apabila kamu sudah berada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar dari daerah itu.
Di riwayat lain, riwayat dari Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, anna Umar kharaja ila Syam, falamma kana bitarah, falahu anna al-waba qad waqa bi Syam. Wa akhbarahu Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza sami'tum bihi fi ardin fala tuqaddimu alaihi fala taqdimu alaihi wa idza waqa bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Suatu ketika Sayyidina Umar keluar ke negeri Syam. Kemudian ketika sampai di daerah Sarog, beliau mendengar berita sesungguhnya wabah maupun melanda di daerah Syam. Hal itu disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf. Spontan beliau mengatakan, anna Rasulullah SAW qala, idza sami'tum bihi, kata Khalifah Umar, apabila kalian mendengar wabah taun di suatu daerah, maka janganlah kamu masuk ke dalamnya. Wa idza waqa bi'atin wa antum biha fala takhruju. Apabila kamu sudah berada di dalamnya, apabila wabah itu diturunkan di suatu daerah itu dan kamu berada di dalamnya, maka jangan sekali-kali kalian keluar dari daerah tersebut. Hal ini adalah merupakan langkah ikhtiar yang saat ini diterapkan, yang disebut dengan lockdown atau yang disebut dengan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berada di suatu daerah yang disitu sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa daerah itu adalah merupakan zona merah, banyak manusia yang terinfeksi, maka kita tidak boleh keluar dari daerah itu agar kita mengamankan diri dan melakukan hal-hal atau upaya atau ikhtiar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan juga tidak lupa memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di daerah itu agar diselamatkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada akhirnya kalau kedua-duanya atau keyakinan bahwasanya doa itu, bahwasanya kebaikan-kebaikan amal, kesolihan amal yang kita lakukan, kemudian kita ikuti dengan ikhtiar batin, kita ikuti dengan ikhtiar zahiriyah, dengan cara membersihkan tangan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dan lain sebagainya, tidak sering-sering berada di kerumunan antar manusia, maka insya Allah akan menyelamatkan kita dari berbagai macam ujian yang diturunkan di negeri kita yang tercinta ini. Demikian barangkali sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum wa li walidayya wa li sa'iril muslimina wal muslimat wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.